Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira nih bagi sahabat yang ingin belajar ilmu-ilmu Islam dengan mudah dan tentunya gratis melalui program KSI online atau kuliah studi Islam online yang sampai saat ini sudah diikuti 70.000 peserta di seluruh Indonesia. Kenapa sahabat harus mengikuti program KSI online ini? Yang pertama, KSI mempunyai 24 paket kuliah singkat dan mudah. Yang kedua, setiap paket terselesaikan dalam waktu 1 bulan. Yang ketiga, materi pembelajaran dikirim 6 kali dalam sepekan melalui nomor WhatsApp kamu. Yang keempat, peserta KSI akan mendapatkan sertifikat. Menarik bukan? Buruan daftar sekarang juga selagi pendaftaran masih belum ditutup. Sebarkan informasi ini seluas-luasnya agar semakin banyak sahabat yang bisa mengikuti program kuliah studi Islam online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, limpahan nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mencoba membahas satu pembahasan dalam ajaran Islam yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, semakin menambah khazanah ilmu agama kita dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang rambu-rambu pergaulan antara pria dan wanita. Di mana kita tahu di zaman sekarang ini, di zaman kita hidup, dikatakan oleh para ulama ini seakan-akan di akhir zaman ya. Kita hidup di akhir zaman di mana tanda-tanda kerusakan pada umat ini bermunculan. Kita bisa melihat bagaimana berbagai pelanggaran dalam kehidupan ini banyak terjadi di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi antara kaum pria dan wanita yang bukan mahram ini sangat jelas sekali. Berbagai perbuatan-perbuatan fahisyah begitu marak terjadi. Berbagai kegiatan yang dikatakan tidak ada rasa malu di dalamnya ini banyak sekali marak terjadi. Ya. Kita bisa melihat bagaimana kaum wanita dan pria di zaman sekarang begitu mudah sekali berjabat tangan, ya, berkumpul bersama-sama. Padahal mereka bukan dua insan yang halal ya, tapi dua insan yang diharamkan untuk saling bersentuhan, ya, berdua-duaan atau bahkan berboncengan dan sebagainya.
Nah, untuk itu kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana syariat Islam mengatur interaksi antar pria dan kaum wanita. Agar apa? Agar dalam kehidupan ini ya, kehidupan yang penuh keberkahan di dalamnya. Kehidupan di mana kemaslahatan istilahnya tercipta di masyarakat kita. Nah, dengan hal tersebut ya, syariat Islam betul-betul sangat memperhatikan hal ini. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan jenis ya, bagaimana Islam menjadikan hal tersebut sebagai wasilah agar kita bisa mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Islam secara tegas ya menjelaskan bahwa kaum pria dan wanita ini banyak sekali perbedaan di dalamnya. Ya, tentang masalah syariat pun ya, Islam ini membedakan. Ya, ada beberapa syariat atau ada beberapa ajaran Islam yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita. Ya, tergantung yakni fitrah atau tabiat dari masing-masing. Ya, seperti kaum wanita misalkan di beberapa waktu ketika mereka mengalami haid atau nifas ya, mereka tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, pun demikian puasa di bulan Ramadan misalkan. Atau seorang wanita yang hamil ya dan menyusui pun demikian diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pun demikian kaum wanita ya, mereka tidak diwajibkan untuk berjihad fisabilillah karena tabiat mereka adalah seorang manusia yang lemah ya. Mereka tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pun demikian mereka diwajibkan untuk menutup aurat seluruh tubuhnya ya, berbeda dengan kaum laki-laki yang memiliki batasan auratnya dari lutut sampai ke pusar. Nah, ini adalah beberapa hal ya di mana syariat ini begitu perhatian sekali ya untuk mengatur bagaimana kehidupan kaum laki-laki, bagaimana kehidupan kaum wanita, dan bagaimana ketika mereka berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Ya, semua tujuannya adalah agar kemaslahatan tercipta di masyarakat dan tentunya agar keberkahan ini apa istilahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka ini menjadi dalil bahwa seorang pemimpin ya, ini hendaknya memilih ini seorang laki-laki. Yang diangkat itu adalah seorang laki-laki. Karena kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita seperti itu. Maka akan tercipta kemaslahatan ketika yang memimpin adalah kaum laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka kaum laki-laki menginfakkan sebagian harta mereka. Ini menjadi dalil bahwa yang wajib mencari nafkah untuk keluarga adalah kaum laki-laki. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan kepada kita kaum laki-laki ya ini memiliki kedudukan yang lebih dibanding kaum wanita. Pun demikian tadi sudah jelaskan bahwa syariat ya, Allah telah menurunkan syariat-syariat yang khusus untuk kaum wanita. Pun demikian syariat yang umum untuk kaum laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita itu sendiri. Nah, ini adalah hal yang menjadi dalil yang kuat untuk membantah para pegiat aktivis gender ya, yang ingin menyamakan kaum wanita dengan kaum laki-laki dalam semua sisi. Ya, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan, dalam hal-hal yang istilahnya semua kaum laki-laki melakukannya. Nah, mereka menginginkan kaum wanita pun sama kedudukannya seperti kaum laki-laki. Tentu ini adalah hal yang bertentangan dengan tabiat atau fitrah dari wanita itu sendiri ya, yang berbeda dengan kaum laki-laki ya. Maka ajaran yang paling jelas ya, ajakan yang paling jelas sekali adalah ajaran dalam Islam, ajakan dalam Islam bagaimana kaum laki-laki dan kaum wanita harus bisa menempatkan sesuai dengan tabiat dan fitrah masing-masing. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa semua ya,
seruan mereka para aktivis gender ingin menyamakan kaum wanita dengan kaum laki-laki, ini pada hakikatnya adalah tipu daya iblis, ya, tipu daya dari setan untuk menghancurkan kehidupan, ya, atau pergaulan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Kita bisa melihat istilahnya kejadian-kejadian yang nyata di masyarakat, terutama di negeri-negeri barat misalkan, ketika hal ini diterapkan, ketika gender atau semua, ya, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh kaum laki-laki ini dilakukan oleh kaum wanita misalkan, maka terjadi di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya, perzinahan marak di mana-mana, pemerkosaan misalkan, ya, pelecehan seksual dan sebagainya. Ini karena kenapa? Karena mereka terlalu menuntut hal yang bertentangan dengan fitrah atau tabiat kaum wanita itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan menjelaskan tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Yang pertama, ya, yang sering kita saksikan dalam kehidupan ini, karena terlebih kita hidup di satu negara yang hukumnya adalah hukum sekuler, ya, yang membebaskan pergaulan antara kaum laki-laki dan wanita. Maka terjadi pelanggaran. Salah satunya yang pertama adalah ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita tanpa batasan, atau dengan melanggar, yakni apa, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya. Kita bisa melihat fenomena di sekolah-sekolah yang ada, ya, di sekolah-sekolah yang bisa kita lihat sendiri di sekitar kita. Bagaimana kaum laki-laki dan kaum wanita ini bersatu di satu kelas misalkan, ya, mulai dari TK mungkin, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini mereka apa? Campur baur seperti biasa, berinteraksi, ngobrol, ya, bersuka cita, bercanda dan sebagainya. Padahal kita katakan, ya, untuk anak-anak TK, anak SD mungkin masih bisa diwajari, ya, kita anggap, ya, hal yang bisa dikendalikan oleh kita. Namun ketika masuk SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, yang namanya ketika bertemu dengan lawan jenis, ya, akan timbul apa? Syahwat. Akan muncul nafsu yang apa istilahnya tidak bisa dikendalikan, yang akhirnya akan muncul berbagai apa istilahnya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Banyak sekali, ya, istilahnya anak-anak SMA atau anak perguruan tinggi, ya, mahasiswi misalnya, mereka apa istilahnya melakukan aborsi, ya, melakukan aborsi, ya, dalam artian membunuh janin-janin yang ada di perut mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka terlalu bebas, terlalu ikhtilat, ya, campur baur dengan lawan jenis ini tanpa ada batas, ya. Ditambah apa? Ditambah masyarakat menganggap hal tersebut hal yang lumrah, sehingga seakan-akan dah biasa, anak muda, ya, pacaran dan sebagainya dianggap biasa, sehingga terjadi seperti itu, ya, hamil di luar nikah atau berbagai penyimpangan. Sampai di zaman sekarang kita lihat, ya, yang 20-30 tahun yang lalu belum terjadi, semisal homoseksual, ya, lesbian dan sebagainya. Ini hal yang 20-30 tahun yang lalu ini banyak sekali orang tidak berpikir akan terjadi di Indonesia. Namun di saat sekarang lihat, banyak sekali orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti itu. Bahkan dengan leluasa mereka berbicara, ya, di istilahnya broadcast di YouTube dan sebagainya. Seakan-akan tidak ada lagi rasa malu. Padahal mereka dalam penyimpangan yang nyata sekali menurut syariat Islam, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa pada saat kaum wanita di zaman Nabi SAW ketika akan keluar dari masjid, maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka menepi, ya, ketika berjalan keluar menuju dari masjid. Ya, mereka disuruh menepi, disuruh jalan di pinggir, bukan jalan bercampur dengan kaum laki-laki yang lainnya. Kata Nabi SAW, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq. Menepilah kalian wahai kaum wanita, karena tidak layak bagi kalian berjalan di tengah, ya. Ini saking Nabi SAW ingin menjauhkan apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, ya, terjadi misalkan seperti itu.
Karena ketika kaum laki-laki dan kaum wanita dibiarkan untuk campur baur, otomatis lama-kelamaan akan terbiasa, otomatis akan muncul yang namanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian kata Nabi SAW, alaikunna bihafatit tariq, ya, yakni hendaklah kalian jalan di pinggir, berjalan di pinggir. Fakanatil mar'atu taltasiku bil jidar. Maka sejak itu, sejak perintah Nabi SAW, kaum wanita berjalan apa? Mereka di pinggir. Sampai-sampai dikatakan baju-baju mereka ini tertambat di tembok. Ya. Artinya ngegosor tembok, istilahnya merapatkan ke tembok. Karena begitu rapatnya mereka dengan tembok ketika berjalan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya. Ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Simple ya. Sebetulnya, kalau kita mau mengikuti aturan Nabi, insya Allah perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang ada di zaman sekarang tidak akan terjadi. Tapi ketika dibebaskan campur baur, ya, ketika keluar sekolah, masuk sekolah di kelas atau di tempat-tempat pabrik, ya, atau di mana di lembaga di pemerintahan atau apapun, ketika mereka dibebaskan seperti itu campur baur, maka otomatis akan terjadi banyak sekali apa? Penyimpangan-penyimpangan. Nah, seperti itu. Jadi ikhtilat ini satu hal yang sering disaksikan di berbagai tempat yang ada. Di pasar, ya. Tentu ini hal yang sudah lumrah. Baik. Ini yang pertama, ikhtilat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah khalwat. Apa yang dimaksud dengan khalwat? Ini berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, kalimatnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim ini orang yang berihram, ya, di Mekah mau haji atau umrah. Adapun mahram ini orang yang haram untuk dinikahi. Nah, seseorang ini, laki-laki ini, dia melakukan apa? Berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ya, yang apa istilahnya orang yang belum halal untuknya. Nah, ketika berdua-duaan, ya, berkholwat, maka ketahuilah kata Nabi SAW, yang ketiganya adalah siapa? Syaitan, ya. Nah, syaitan ini sangat pintar sekali. Ketika syaitan berusaha menjerumuskan seorang manusia kepada perbuatan maksiat atau perbuatan fahisyah, ini melakukannya apa? Khutwah, bertahap. Tidak langsung melakukan perzinahan, ya, atau perbuatan fahisyah seperti itu, tapi bertahap. Ya, mungkin awalnya saling pandang, ya, lama-kelamaan pegang tangan, yang lama-kelamaan akan saling berpelukan dan sebagainya seperti itu. Jadi setan akan melakukannya secara bertahap, ya, dibuat sesuatu yang haram tersebut di mata, ya, orang yang melakukannya seperti apa? Hal yang indah, ya, hal yang manis, hal yang melezatkan seperti itu. Padahal setelahnya dia akan apa istilahnya merasakan penyesalan yang sangat. Bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang mukmin yang sehat hatinya, ketika melakukan perbuatan dosa, setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang sangat. Tapi bagi orang yang fajir, biasa berbuat maksiat, hal tersebut akan dianggap biasa saja, ya. Nah, seperti itu. Khalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi, ya, ini adalah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, ya. Ini adalah pelanggaran, ya, antara interaksi laki-laki dan perempuan yang harus kita jauhi. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahram. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali berkholwat, berdua-duaan, ya, dengan seorang wanita yang bukan mahram, kecuali dia ditemani oleh mahramnya, ya. Kecuali ditemani oleh mahramnya. Ini pun untuk sesuatu yang darurat, misalkan ketika nazar, ya, ketika akan menikah seperti itu, atau ketika apa istilahnya hal-hal yang dirasa penting, darurat, bukan sesuatu yang istilahnya tidak berfaedah di dalamnya. Karena kenapa? Karena kata Nabi SAW, karena sungguh setan ada di pihak ketiga, artinya adalah pihak ketiganya, ya. Jadi berdua-duaan ini bukan berarti dua orang. Di sana ada setan yang selalu menggoda keduanya untuk melakukan perbuatan
fahisyah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tadi ya, pacaran. Satu hal yang di zaman sekarang kita katakan orang menganggapnya lumrah ya. Kalau ada anak muda misalkan muda-mudi berduaan dianggapnya pacaran. Bahkan yang menjadi miris kaum muslimin rahimakumullah, ada orang tua yang merasa kalau anaknya belum punya pacar ini merasa risau, gundah ya, dianggapnya kurang laku dan sebagainya. Ini miris sekali ya, miris sekali. Sehingga mereka berusaha menjajakan atau berusaha memberi kosmetik dan sebagainya supaya anaknya tersebut keluar rumah ya, mencari seorang laki-laki untuk jadikan pacar. Ini miris sekali, miris sekali. Padahal di dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran seperti itu ya. Kenapa? Karena pacaran ini adalah salah satu pintu yang sangat besar yang akan menjerumuskan seorang kepada perbuatan fahisyah, kepada perbuatan zina itu sendiri. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang seorang muslim yakni melakukan hal seperti itu ya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-25 secara panjang seperti itu, yang intinya salah satu makna di dalam ayat tersebut Allah melarang keras yang namanya pacaran ya, wala muttakhidati akhdan. Dalam salah satu teksnya, tidak mengambil orang lain sebagai kekasih ya, sebagai kalau bahasa sekarang mungkin pacar seperti itu. Nah, karena dalam Islam ya, apa istilahnya, supaya menjadi halal yang pertama adalah melamar terlebih dahulu ya. Kalau sebelum melamar ya nih merasa penasaran ya, nazar terlebih dahulu ya, melihat istilahnya wajah dari kaum wanita, dari wanita yang akan dinikahi tersebut. Karena kecantikan seorang wanita ini akan menjadikan betah seorang suami nantinya ya. Istilahnya menariknya wajah seorang wanita ini akan membuat seorang suami nantinya merasa betah tinggal di rumahnya. Maka penting untuk melakukan nazar terlebih dahulu. Setelah nazar, setelah cocok, baru melakukan lamaran ya, setelah itu menikah. Nah, jadi pacaran ini adalah satu hal yang sangat dilarang dalam Islam, karena dia merupakan jalan atau pintu ya yang paling besar ya untuk melakukan perbuatan fahisyah seperti itu. Makanya dalam Islam ada yang namanya istilah sadduz dzara'i ya, yakni menjaga jangan sampai seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Salah satunya menutup pintu pacaran. Ya, tidak ada yang namanya istilah pacaran. Ini pun menjadi pelajaran buat para orang tua ya, agar jangan sampai membiarkan anaknya ya dibawa oleh laki-laki lain yang bukan mahram dengan alasan pacaran. Ya. Ini sangat apa istilahnya disayangkan sekali. Di sisi lain, banyak orang tua ketika datang ya seorang laki-laki yang mau menikahi putrinya, kemudian laki-laki tersebut adalah laki-laki saleh, namun karena mahar yang dijanjikan ini sedikit, akhirnya ditolak. Sementara sebelum-sebelumnya misalkan ya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram kemana-mana, ini dibiarkan begitu saja. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang termasuk pelanggaran interaksi antara kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah ini, perzinahan. Ya, di mana marak sekali terjadi kasus perzinahan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dulu kita katakan ya, ketika ada yang hamil di luar nikah, ini satu aib yang sangat besar sekali bagi keluarga yang mendapatkan musibah tersebut. Namun di zaman sekarang hal ini seakan-akan dianggap satu hal yang biasa. Saking apa? Saking banyaknya ya kaum muda-mudi yang melakukan hal seperti itu. Apalagi ditambah dengan banyaknya contoh-contoh yang ditampilkan di film-film ya, di berbagai acara-acara yang ada misalkan, ini seakan-akan hal ini menjadi satu hal yang lumrah seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya, jangankan untuk mendekati jangankan untuk melakukan perbuatan zina, mendekatinya saja ini sudah dilarang. Ya, tadi termasuk pacaran. Ya. Jadi mendekati perbuatan zina saja, masuk ke pintu-pintu yang akan mengantarkan perbuatan zina saja, ini sudah dilarang. Apalagi sampai melakukan apa?
perbuatan zina itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Dekat saja nggak boleh, ya. Melakukan masuk ke pintu-pintu yang mengantarkan perzinahan ini nggak boleh. Ya, tadi ikhtilat, apalagi istilahnya khalwat, ya, berdua-duaan, kemudian pacaran dan apapun pintunya, ya, maka ini jangan kita mendekatinya, apalagi sampai melakukan perbuatan zina, karena sungguh perbuatan zina adalah satu perbuatan yang keji. Artinya semua masyarakat, semua manusia, ya, yang masih bersih akalnya, ya, yang masih sehat hatinya, akan menganggap perbuatan zina adalah perbuatan yang keji sekali, perbuatan yang buruk sekali, ya, dan merupakan jalan yang paling buruk. Nah, seperti itu, ya. Kita sebagai orang muslim pasti menganggap perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat hina sekali, sangat keji sekali. Namun bagi mereka yang biasa dengan perbuatan fahisyah akan menganggap hal ini sebagai hal yang biasa saja. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang termasuk pelanggaran antar interaksi antara kaum pria dan wanita adalah adanya nikah mut'ah, ya. Nikah kontrak atau kawin kontrak, yang ini merupakan ajaran yang diusung oleh kaum kafir Syiah Rafidhah, ya. Jadi nikah tanpa adanya wali, ya, tanpa adanya saksi. Yang penting ada perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah, misalkan 1 hari, ya, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Nah, setelah habis masanya mereka berpisah dengan sendirinya. Ini adalah satu, ya, ini apa istilahnya, ajaran yang sangat menyesatkan sekali. Ajaran yang akan membuat kerusakan pada nasab, kerusakan di masyarakat, ya, kerusakan secara, yakni kehidupan secara umum. Kalau manusia, yakni banyak melakukan, yakni praktek nikah mut'ah ini, ya. Tapi ada istilahnya satu komunitas atau pemuda-pemuda yang mereka suka dengan hal ini, karena mereka terlalu menuruti hawa nafsunya. Enak sekali nikah mut'ah, ya, cuma sepekan jadi istri, ya, sebulan jadi istri, enak sekali. Padahal Nabi SAW yang melalui lisan dari sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, yang orang-orang Syiah ini mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali berkata, "Naha Rasulullah SAW 'anil mut'ah 'ama Khaybar wa luhumi humuril insiyah." Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah pada perang Khaybar, dan juga telah mengharamkan memakan daging keledai jinak. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang menawarkan, ya, pernikahan seperti ini, nikah atau kawin kontrak, nah ini ketahuilah bahwa yang mengusungnya adalah kaum Syiah Rafidhah. Ini adalah ajaran yang sangat sesat, ya, sesat sekali, yang akan menghancurkan tatanan kehidupan di masyarakat. Kemudian di antara istilahnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah tasyabbuh, yang meniru-niru kebiasaan lawan jenis. Banyak fenomena di zaman sekarang. Banyak kaum laki-laki, ya, yang berpenampilan seperti kaum wanita. Pun demikian kaum wanita berpenampilan seperti kaum laki-laki. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan dalam sabdanya, la'ana, ya, Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa bir rijal. Rasulullah SAW telah melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai kebiasaan kaum wanita, pun demikian sebaliknya kaum wanita yang menyerupai kebiasaan kaum laki-laki dalam pakaian, ya, penampilan muka atau dalam gerak badan, ya, seperti itu. Semuanya ini diharamkan dalam Islam. Bahkan kaum laki-laki harus, ya, berpenampilan seperti laki-laki, ya, apa istilahnya, berpenampilan gentle atau jantan seperti itu, ya. Demikian sunnah-sunnah fitrah, ya, dalam dirinya harus diamalkan. Seperti laki-laki yang sudah dewasa harus memelihara jenggot, ya, harus apa istilahnya berpenampilan, yakni harum, ya, pada dirinya dan sebagainya, dengan istilahnya tentu parfum-parfum yang khusus untuk laki-laki seperti itu, ya. Dan hal-hal lainnya, ya, yang menjadi ciri khas kaum laki-laki. Pun demikian kaum wanita harus menjadi seorang wanita,
Ya, tidak boleh dia berusaha meniru-niru kebiasaan kaum laki-laki, karena semua itu apa? Dilarang di dalam Islam. Dan yang selanjutnya adalah membuka aurat. Ini sedih sekali ya. Di zaman sekarang banyak sekali kaum muslimah, ya, seorang wanita muslim, namun dari segi pakaian seperti orang-orang di luar Islam. Sehingga kalau kita ke mall atau ke pasar tidak bisa membedakan mana muslimah, mana yang non muslimah, ya. Karena penampilan sama, tidak memakai jilbab, ya, pakaiannya misalkan seksi, ya, ada yang tembus pandang, ada pakaiannya ketat dan sebagainya. Ini satu hal yang menjadi miris bagi kita melihatnya, ya. Sementara dia mengaku sebagai seorang muslimah. Nah ini penting sekali. Nabi SAW pernah menyebutkan ada dua golongan yang belum pernah aku melihatnya, ya, di neraka. Salah satunya siapa? Para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, saking tipisnya, saking ketatnya misalkan, ya, saking tembus pandangnya, ya, mereka akan disiksa di dalam neraka, ya, apa istilahnya, dan mereka tidak akan mencium bau surga, padahal apa? Bau surga atau wanginya surga ini bisa tercium dari jarak sekian dan sekian, dalam satu riwayat 70 tahun, ya. Baik. Pun demikian kaum laki-laki, ya. Tidak boleh membuka aurat secara istilahnya sembarangan seperti itu, ya. Banyak sekali misalkan olahraga yang justru menampakkan aurat, ya. Karena aurat laki-laki ada di antara pusar sampai lutut. Ada yang di atas lutut misalkan celananya seperti itu, ya. Nah, ini menjadi perhatian buat kita. Kemudian berinteraksi dengan saudara tanpa memandang mahramnya. Terutama misalkan dengan ipar, ya, dengan apa istilahnya siapa itu, sepupu misalkan, ipar atau sepupu, ini mereka adalah orang-orang yang bukan mahram kita, ya, orang-orang yang istilahnya kita harus menjaga jarak dengan mereka, terutama ipar. Kadang ada beberapa orang yang tinggal bersama iparnya, ya, hidup misalkan satu rumah dengan iparnya misalnya seperti itu. Padahal kata Nabi SAW, iyyakum wadukhul ala nisa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamwa, apa pendapat anda mengenai saudara suami, yakni ipar misalnya. Maka kata Nabi SAW, alhamu al-maut, ipar adalah kematian. Maksudnya, sebagaimana kita lari atau takut dari kematian, ya, maka kita pun harus takut dengan ipar, ya, saudara dari suami, ya, atau kalau kita saudara dari istri seperti itu. Ini harus apa? Kita jangan bermudah-mudahan, yakni berinteraksi, ya, bebas dengan ipar atau sepupu. Nah, kemudian hilang giroh, ya. Banyak sekali kaum muslimin yang sudah hilang girohnya ketika melihat orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, seakan-akan hal yang lumrah. Melihat wanita berpakaian yang tidak seronok misalkan, seakan-akan dianggap hal yang lumrah. Melihat orang berpacaran, dianggapnya hal yang lumrah. Melihat acara-acara di televisi ataupun di YouTube atau di apa istilah media apapun, melihat sesuatu yang haram seakan-akan dianggapnya apa? Lumrah. Ya, melihat anak dan istri memakai pakaian yang tidak pantas, ya, berdandan yang tidak pantas ketika keluar rumah, atau berboncengan dengan orang lain yang bukan mahramnya, dianggap lumrah. Ini namanya apa? Hilang girohnya. Kecemburuan terhadap pelanggaran tersebut hilang. Pada Nabi SAW pernah bersabda, salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Tidak akan dipandang, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Al-aqu liwalidayhi, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilah, dan yang kedua adalah wanita yang suka meniru penampilan kaum laki-laki atau kebiasaan kaum laki-laki. Wadayus, dan orang-orang yang dayus, ya, yang hilang rasa apa? Cemburunya. Suami hilang rasa cemburunya kepada perbuatan atau pelanggaran istri dan anaknya, ya. Kita misalkan hilang cemburunya ketika muslim yang lain melakukan perbuatan fahisyah seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak akan dipandang apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, yaitu ketika hilang rasa cemburunya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita atau kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir dalam pembahasan ini adalah adanya pergaulan bebas antara muda-mudi.
Ini ngeri sekali ya. Pergaulan tanpa adanya batasan aturan agama. Ya, mereka bebas berpacaran, ya, bahkan bebas tadi melakukan perzinahan, dibebaskan melakukan homoseksual, lesbian. Ini menjadi pelajaran buat pemerintah ya sebetulnya. Para pejabat ini harus ada tadi rasa girohnya, kecemburuan ya, cemburu ketika apa istilahnya tidak mau ketika masyarakatnya melakukan apa pelanggaran-pelanggaran dalam agama ya, atau pelanggaran-pelanggaran yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Tadi perzinahan, homoseksual ya dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan ya akan banyak sekali kehancuran tadi. Penyakit menular ya, menyebar di mana-mana. Ini kenapa? Karena dibiarkan ya perbuatan fahisyah tersebut. Kemudian tadi hancurnya atau nasab yang tidak beraturan misalkan ya, yang tidak menentu siapa bapaknya, ya, anak siapa dan sebagainya. Ini karena kenapa? Karena terlalu bebas manusia melakukan ya ini hubungan tadi ya di luar nikah tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian saya akan sedikit ini mungkin 5 menit lagi akan sedikit menjelaskan tentang apa sih faktor utama terjadinya ya ini kerusakan atau pelanggaran-pelanggaran antara hubungan laki-laki dan wanita tersebut. Yang pertama adalah kebodohan terhadap agama. Ketika manusia bodoh, ya tidak tahu tentang agamanya sendiri, otomatis dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, yang dilarang oleh Islam karena dia tidak tahu, akhirnya dilakukan olehnya. Maka menjadi kewajiban buat kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk terus belajar Islam lebih dalam, ya, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk membersamai orang-orang soleh dan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Padahal Islam menganjurkan agar kita banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah yang bisa menekan hawa nafsu kita, seperti puasa ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, yang ini bisa menekan hawa nafsu kita agar tidak mudah ya melampiaskan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah rusaknya pendidikan di keluarga kita ya, membiarkan istri dan anak melakukan perbuatan apa istilahnya yang diharamkan, atau di sekolah dibiarkan mereka campur baur ya, pacaran dan sebagainya. Di lingkungan pun seperti itu. Ya, dibiarkan hal-hal yang merusak tersebut. Kemudian pengaruh budaya asing ini banyak sekali di zaman sekarang. Ketika media apa istilahnya informasi begitu mudah sekali diterima. Ketika film-film ya, konten-konten atau apapun ya dari luar, terutama dari orang-orang yang bukan muslim masuk ke negeri kita, ini kerusakan terjadi di mana-mana. Ya, budaya asing, budaya orang-orang di luar Islam ini banyak sekali dianut atau diikuti oleh para pemuda-pemudi di tengah-tengah kita. Pada Nabi SAW menyebutkan, kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Bahkan kalaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikutinya. Saking apa? Saking kalian betul-betul ya ingin seperti orang-orang di luar Islam tersebut. Maka kata para sahabat, al-Yahud wan Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani maksud? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya yang paling banyak menanamkan kerusakan pada kaum muslimin terutama para pemudanya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini termasuk makar mereka yang besar sekali. Ingin merusak Islam dengan menghancurkan siapa? Para pemudanya. Ya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita, kepada umat Islam, sampai umat Islam mau mengikuti apa? Kebiasaan mereka. Maksudnya kebiasaan buruk mereka ya. Kebiasaan buruk mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Islam itu sendiri. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Penjelasan ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana Islam begitu ya perhatian sekali terhadap pergaulan antara laki-laki dan wanita. Jangan sampai ya antara pergaulan di dalam pergaulan tersebut terjadi apa? Pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau terjadi ya, kalau dibiarkan terjadi
terutama dibiarkan oleh para pejabat atau bahkan oleh para ulama, misalkan dibiarkan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, otomatis ya ketika Allah menghendaki, Allah akan menurunkan azabnya disebabkan pelanggaran-pelanggaran tadi. Yang azab tersebut kalau diturunkan, ini akan menimpa semua orang, ya, bukan hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Maka hati-hati ya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita agar terus ya kita mengilmui diri kita dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, selalu bermuhasabah, memperbaiki diri kita agar semakin lebih baik ya, semakin bermanfaat di masyarakat. Pun demikian berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.